Bapak dan Ibu, pernahkah di usia senja hati ini tiba-tiba merasa lelah tanpa tahu sebabnya? Lalu muncul bisikan pelan, apakah hidup saya gagal? Perasaan ini sering datang diam-diam, bukan karena hidup benar-benar hancur, melainkan karena ada hal-hal kecil yang selama ini tidak kita sadari, menumpuk di dalam hati. Banyak lansia memendamnya sambil tetap tersenyum, seolah semuanya baik-baik saja, padahal batin sedang meminta untuk didengarkan. Izinkan saya menyapa dengan penuh hormat Bapak dan Ibu yang menyimak dari Aceh, Jakarta, Medan, Surabaya, atau mungkin dari luar negeri. Silakan tuliskan di kolom komentar dari daerah mana Bapak dan Ibu menyimak hari ini. Dimanapun kita berada, perasaan di usia senja seringkali serupa. Ingin hidup terasa berarti, ingin hati tenang, dan tidak ingin menua dengan rasa penyesalan. Secara psikologis, di usia senja manusia mulai lebih sering menilai ulang hidupnya. Kita mengingat masa lalu, membandingkan harapan dengan kenyataan, dan bertanya apakah semua jerih payah selama ini membawa kita pada kebahagiaan. Proses ini wajar, tetapi bisa menjadi menyakitkan jika kita tidak memahami tanda-tanda batin yang sedang lelah. Bukan usia yang membuat hidup terasa gagal, melainkan cara kita memaknai hidup di usia tersebut. Ada seorang bapak bernama Pak Hadi, 71 tahun, tinggal di pinggiran Medan. Secara lahiriah hidupnya terlihat cukup. Anak-anaknya sudah berkeluarga, kebutuhan terpenuhi. Namun suatu malam ia berkata lirih, "Entah kenapa, saya merasa kosong." Setelah ia renungkan, ternyata selama ini ia hidup hanya untuk memenuhi peran, tanpa pernah bertanya apa yang benar-benar membuat hatinya hidup. Rasa gagal itu bukan datang dari kekurangan, melainkan dari jiwa yang tidak pernah diajak bicara. Jika perasaan ini terus dibiarkan tanpa disadari, hari-hari di usia senja bisa terasa berat, bangun pagi tanpa semangat, mudah tersinggung, sering merasa iri atau kecewa, dan perlahan menarik diri dari kehidupan. Padahal, usia senja seharusnya menjadi masa menuai ketenangan, bukan memikul beban penilaian terhadap diri sendiri. Bapak dan Ibu, hidup terasa gagal di usia senja seringkali bukan karena apa yang tidak kita miliki, tetapi karena ada tanda-tanda batin yang terabaikan. Di segmen-segmen berikutnya, kita akan membahas 3 tanda penting yang sering tidak disadari, namun diam-diam membuat hidup terasa hampa dan gagal di usia senja. Jika Bapak dan Ibu pernah merasakan kegelisahan seperti ini, silakan bagikan di kolom komentar. Kita sedang belajar bersama, bukan untuk menghakimi, tetapi untuk saling menguatkan. Bapak dan Ibu, tanda pertama yang sering membuat hidup terasa gagal di usia senja adalah terus hidup dalam penyesalan masa lalu. Penyesalan ini tidak selalu berupa tangisan atau keluhan keras, tetapi sering hadir sebagai suara pelan di dalam hati. Seandainya dulu saya memilih jalan yang lain, suara ini datang berulang, terutama saat tubuh mulai lelah, dan pikiran memiliki banyak waktu untuk mengingat kembali apa yang sudah terjadi. Secara psikologis, penyesalan yang tidak disadari akan mengikat seseorang pada masa lalu. Pikiran seperti terjebak di satu titik waktu, mengulang adegan yang sama, menilai keputusan lama dengan pengetahuan hari ini. Padahal, keputusan di masa lalu selalu dibuat dengan kemampuan, kondisi, dan informasi yang terbatas pada saat itu. Menghakimi diri sendiri dengan standar hari ini adalah beban batin yang sangat berat, terutama di usia senja. Ada seorang ibu bernama Bu Hartini, 70 tahun, tinggal di Jakarta. Ia sering merasa hidupnya gagal karena tidak sempat mengejar pendidikan tinggi dan memilih fokus membesarkan anak. Setiap kali melihat orang lain berhasil, penyesalan itu muncul. Namun suatu hari, ketika anak-anaknya berkata bahwa mereka bisa berdiri tegak karena pengorbanannya, Bu Hartini mulai sadar bahwa hidupnya tidak gagal, hanya jalannya berbeda. Yang berubah bukan masa lalunya, tetapi cara ia memandang dirinya sendiri. Jika penyesalan ini dibiarkan, hidup di usia senja bisa terasa seperti hukuman yang berkepanjangan. Hari-hari dilalui dengan rasa bersalah, tidur tidak nyenyak, dan hati sulit merasa damai. Penyesalan yang menumpuk membuat kita lupa pada kebaikan yang pernah kita lakukan, lupa pada ketahanan yang sudah kita bangun, dan lupa bahwa bertahan saja dalam hidup yang tidak mudah adalah sebuah keberhasilan.
Kebijaksanaan hidup mengajarkan bahwa masa lalu tidak bisa diubah, tetapi maknanya bisa dipilih. Ketika seseorang mulai berkata dalam hati, "Saya sudah melakukan yang terbaik dengan apa yang saya miliki saat itu," penyesalan perlahan berubah menjadi pelajaran. Dari situlah ketenangan mulai tumbuh, dan hidup tidak lagi terasa gagal. Bapak dan Ibu, jika hari ini masih ada penyesalan yang sering muncul diam-diam di hati Anda, ketahuilah bahwa itu bukan tanda kelemahan. Itu tanda hati sedang ingin berdamai. Silakan tuliskan di kolom komentar hal apa dari masa lalu yang paling ingin Anda lepaskan. Dengan berbagi, kita sedang membantu diri sendiri dan orang lain melangkah lebih ringan di usia senja. Bapak dan Ibu, tanda kedua yang sering membuat hidup terasa gagal di usia senja adalah kebiasaan membandingkan hidup sendiri dengan hidup orang lain. Di usia senja, perbandingan ini terasa jauh lebih menyakitkan karena biasanya disertai rasa lelah dan penyesalan. Melihat orang lain tampak lebih diperhatikan anaknya, lebih mapan, atau lebih bahagia, hati seringkali berbisik, "Mengapa hidup saya tidak seperti itu?" Tanpa sadar, pertanyaan ini perlahan menggerogoti ketenangan batin. Secara psikologis, perbandingan hidup di usia senja sangat tidak adil bagi diri sendiri. Kita membandingkan seluruh perjalanan hidup kita dengan potongan kecil kehidupan orang lain yang terlihat dari luar. Kita tidak melihat luka mereka, kesepian mereka, atau perjuangan yang mereka sembunyikan. Namun pikiran kita tetap menjadikan perbandingan itu sebagai ukuran nilai diri, seolah hidup hanya pantas disebut berhasil jika tampak lebih baik dari orang lain. Ada seorang bapak bernama Pak Wiryo, 74 tahun, tinggal di pinggiran Yogyakarta. Setiap kali melihat tetangganya sering dikunjungi anak-anak, hatinya terasa perih. Ia mulai merasa gagal sebagai ayah karena anak-anaknya jarang pulang. Namun setelah ia renungkan dengan jujur, ia sadar bahwa ia telah membesarkan anak-anaknya dengan penuh tanggung jawab. Hanya saja kini mereka berjuang di jalannya masing-masing. Saat ia berhenti membandingkan, hatinya mulai lebih tenang. Jika kebiasaan membandingkan ini terus dipelihara, rasa syukur akan perlahan menghilang. Apapun yang kita miliki terasa tidak cukup, dan apapun yang telah kita capai terasa tidak berarti. Hidup berubah menjadi perlombaan yang tidak pernah kita menangkan, padahal usia senja seharusnya menjadi waktu untuk beristirahat dari perlombaan itu. Kebijaksanaan hidup mengajarkan bahwa setiap orang memiliki garis hidup yang berbeda. Tidak ada dua perjalanan yang sama, dan tidak ada satupun standar keberhasilan yang berlaku untuk semua orang. Ketika seseorang berhenti membandingkan, ia mulai melihat kebaikan dalam hidupnya sendiri, sekecil apapun itu. Bapak dan Ibu, jika hari ini Anda masih sering membandingkan hidup Anda dengan orang lain, cobalah berhenti sejenak dan melihat perjalanan Anda sendiri dengan lebih lembut. Silakan tuliskan di kolom komentar hal apa yang paling sering membuat Anda membandingkan diri. Dengan berbagi, kita sedang belajar bersama untuk melepaskan beban yang tidak perlu di usia senja. Bapak dan Ibu, tanda ketiga yang sering membuat hidup terasa gagal di usia senja adalah perasaan tidak lagi berguna. Ini adalah perasaan yang sangat sunyi dan jarang diucapkan. Ketika anak-anak sudah mandiri, pekerjaan telah ditinggalkan, dan peran lama perlahan berkurang, banyak lansia mulai bertanya dalam hati, "Sekarang saya ini masih berarti atau tidak?" Pertanyaan ini tidak selalu muncul sebagai keluhan, tetapi hadir sebagai rasa hampa yang perlahan menggerogoti semangat hidup. Secara psikologis, manusia membutuhkan rasa bermakna agar jiwanya tetap sehat. Ketika seseorang merasa tidak lagi dibutuhkan, ia bisa kehilangan arah, mudah tersinggung, dan menarik diri dari lingkungan. Bukan karena tidak ada orang di sekitarnya, tetapi karena hatinya merasa tidak punya tempat. Di usia senja, perubahan peran ini sering disalahartikan sebagai akhir dari arti hidup, padahal yang berubah hanyalah bentuk perannya, bukan nilainya sebagai manusia. Ada seorang ibu bernama Bu Sulasmi, 76 tahun, tinggal di pinggiran Surabaya. Setelah anak-anaknya berkeluarga, ia sering duduk termenung di teras rumah. Ia merasa hidupnya sudah selesai. Namun suatu hari, ia mulai membantu tetangga menjaga cucu dan berbagi cerita hidup dengan anak-anak muda di sekitarnya. Dari hal sederhana itu, ia kembali merasa dibutuhkan. Wajahnya lebih cerah, langkahnya lebih ringan, karena hatinya menemukan makna baru. Jika perasaan tidak berguna ini dibiarkan,
Usia senja bisa terasa seperti penantian panjang tanpa tujuan. Hari-hari terasa kosong, waktu berjalan lambat, dan hidup kehilangan warna. Padahal, seringkali bukan peran besar yang kita butuhkan, melainkan peran kecil yang dijalani dengan tulus dan konsisten. Kebijaksanaan hidup mengajarkan bahwa nilai manusia tidak pernah diukur dari usia, jabatan, atau produktivitas semata. Selama kita masih bisa memberi perhatian, doa, pengalaman, dan kasih, selama itu pula hidup kita bermakna. Merasa berguna bukan tentang seberapa besar yang kita lakukan, tetapi tentang seberapa tulus kita hadir bagi orang lain. Bapak dan Ibu, jika hari ini Anda pernah merasa tidak lagi dibutuhkan, ketahuilah bahwa perasaan itu bukan tanda hidup Anda gagal. Itu hanya tanda bahwa hati sedang mencari makna baru. Di segmen berikutnya, kita akan mulai membahas bagaimana 3 tanda ini bisa dipahami dan diubah menjadi jalan menuju hidup yang lebih tenang dan bermartabat di usia senja. Bapak dan Ibu, setelah mengenali 3 tanda tadi, penyesalan masa lalu, kebiasaan membandingkan hidup, dan perasaan tidak lagi berguna, ada satu kesadaran penting yang perlu kita pegang. Yang membuat hidup terasa gagal seringkali bukan hidupnya, melainkan cara hati menilainya. Banyak lansia menilai dirinya terlalu keras, seolah hidup harus berakhir sesuai rencana, agar layak disebut berhasil. Padahal hidup tidak pernah berjalan lurus, dan keberhasilan tidak selalu tampak dari luar. Secara psikologis manusia cenderung menilai hidup dari hasil akhir, bukan dari daya tahan yang telah dibangun selama perjalanan. Kita lupa bahwa bertahan di tengah kesulitan, tetap jujur saat pilihan sulit, dan terus melangkah meski lelah adalah bentuk keberhasilan yang nyata. Di usia senja, ketika energi berkurang, penilaian yang terlalu keras ini justru menjadi beban tambahan yang tidak perlu. Ada seorang bapak bernama Pak Rashid, 78 tahun, tinggal di pinggiran Jakarta. Ia sering berkata hidupnya gagal karena tidak pernah punya jabatan tinggi. Namun ketika ia bercerita tentang masa-masa sulit yang berhasil ia lewati, menafkahi keluarga dengan cara yang jujur, menjaga rumah tangga tetap utuh, dan membesarkan anak-anaknya dengan nilai baik, ia mulai sadar bahwa hidupnya penuh keteguhan. Yang berubah bukan masa lalunya, tetapi sudut pandangnya. Jika kita terus menilai hidup hanya dari apa yang tidak tercapai, hati akan selalu menemukan alasan untuk kecewa. Namun ketika kita mulai menilai hidup dari apa yang berhasil kita jaga, nilai, ketulusan, dan ketahanan, rasa gagal perlahan kehilangan kekuatannya. Hati menjadi lebih adil pada diri sendiri, dan usia senja terasa lebih ringan. Kebijaksanaan hidup mengajarkan bahwa hidup yang bermakna bukan hidup tanpa kekurangan, melainkan hidup yang dijalani dengan niat baik dan kesungguhan. Ketika seseorang berani menghargai dirinya sendiri, ia sedang membuka pintu menuju ketenangan yang selama ini ia cari. Bapak dan Ibu, jika hari ini Anda mulai menyadari bahwa hidup Anda tidak seburuk yang sering Anda pikirkan, itu adalah langkah besar. Di segmen berikutnya, kita akan membahas bagaimana mulai berdamai dengan diri sendiri dan menata ulang makna hidup, agar usia senja benar-benar menjadi masa yang tenang dan bermartabat. Bapak dan Ibu, setelah menyadari bahwa hidup terasa gagal bukan karena hidupnya yang salah, melainkan karena cara kita menilainya, langkah berikutnya yang sangat penting adalah belajar berdamai dengan diri sendiri. Berdamai bukan berarti membenarkan semua hal, tetapi berhenti memusuhi diri sendiri. Banyak lansia tanpa sadar hidup dalam konflik batin yang panjang, terus menyalahkan diri atas hal-hal yang sebenarnya sudah berlalu dan tidak bisa diubah. Secara psikologis, berdamai dengan diri sendiri berarti menerima bahwa kita adalah manusia yang pernah lemah, pernah salah, dan pernah tidak tahu. Tidak semua keputusan buruk lahir dari niat buruk. Banyak keputusan diambil dalam kondisi terbatas, tertekan, atau demi bertahan hidup. Ketika di usia senja kita mampu melihat diri sendiri dengan lebih lembut, hati mulai merasakan kelegaan yang selama ini tertahan. Ada seorang ibu bernama Bu Mariam, 74 tahun, tinggal di Medan. Bertahun-tahun ia merasa bersalah karena merasa tidak menjadi ibu yang sempurna. Ia membandingkan dirinya dengan gambaran ibu ideal yang sering ia lihat. Namun suatu hari ia berkata pelan, "Saya mungkin tidak sempurna, tapi saya selalu berusaha." Kalimat itu menjadi titik balik baginya. Sejak saat itu, ia berhenti menghukum diri
dan mulai menikmati hari-hari dengan lebih tenang. Jika seseorang terus memusuhi dirinya sendiri, usia senja akan terasa berat. Setiap kesunyian berubah menjadi ruang untuk menyalahkan diri, dan setiap ingatan menjadi sumber luka. Padahal tubuh yang menua sangat membutuhkan ketenangan batin agar tetap sehat dan kuat menjalani hari. Kebijaksanaan hidup mengajarkan bahwa memaafkan diri sendiri adalah bentuk kebijaksanaan tertinggi. Bukan karena kita selalu benar, tetapi karena kita ingin hidup dengan hati yang lebih ringan. Dari sinilah muncul rasa damai yang tidak tergantung pada pengakuan siapapun. Bapak dan Ibu, jika hari ini Anda masih sering keras pada diri sendiri, cobalah berbicara pada diri Anda seperti berbicara pada sahabat yang Anda sayangi. Di segmen berikutnya, kita akan membahas bagaimana menata ulang makna hidup agar usia senja benar-benar menjadi masa yang menenangkan dan penuh martabat. Bapak dan Ibu, setelah mulai berdamai dengan diri sendiri, langkah berikutnya yang tak kalah penting adalah menata ulang makna hidup. Di usia senja, makna hidup tidak lagi sama seperti di masa muda. Dulu kita sibuk mengejar pencapaian, peran, dan pengakuan. Kini, ketika banyak peran itu berkurang, makna hidup perlu didefinisikan ulang agar hati tidak merasa kosong dan tersesat. Secara psikologis, manusia membutuhkan tujuan agar jiwanya tetap hidup. Tanpa makna, hari-hari terasa datar dan panjang. Namun makna di usia senja tidak harus besar atau terlihat oleh banyak orang. Ia bisa hadir dalam hal-hal sederhana. Menjadi pendengar yang baik, mendoakan keluarga, merawat rumah dengan penuh cinta, atau berbagi pengalaman hidup kepada yang lebih muda. Hal-hal kecil inilah yang sering luput, padahal justru memberi rasa berarti yang dalam. Ada seorang bapak bernama Pak Anwar, 77 tahun, tinggal di pinggiran Semarang. Setelah pensiun, ia merasa hidupnya tidak lagi berguna. Namun ketika ia mulai menulis catatan pengalaman hidup dan membagikannya kepada cucu-cucunya, ia merasakan kebahagiaan baru. Ia tidak lagi mengejar peran besar tetapi merasa hidupnya bermakna karena pengalamannya masih bisa menjadi pelajaran bagi orang lain. Jika seseorang di usia senja masih memaksa dirinya hidup dengan ukuran lama, ukuran sukses masa muda, ia akan terus merasa kurang. Ukuran itu tidak lagi cocok. Ketika makna hidup tidak diperbarui, hati akan terus membandingkan masa kini dengan masa lalu, dan rasa gagal pun mudah muncul kembali. Kebijaksanaan hidup mengajarkan bahwa makna hidup bertumbuh seiring usia. Apa yang dulu penting, boleh jadi kini tidak lagi utama. Ketika seseorang berani menyesuaikan makna hidupnya dengan fase sekarang, ia akan merasa lebih selaras, lebih damai, dan lebih siap menikmati hari-hari yang ada. Bapak dan Ibu, jika hari ini Anda masih bertanya apa arti hidup Anda di usia senja, ketahuilah bahwa jawabannya tidak harus rumit. Di segmen berikutnya, kita akan membahas bagaimana membangun hari-hari yang sederhana namun menenangkan, agar hidup tidak lagi terasa gagal, melainkan terasa cukup dan layak disyukuri. Bapak dan Ibu, setelah makna hidup ditata ulang, langkah berikutnya yang sangat menentukan adalah belajar menjalani hari dengan rasa cukup. Banyak lansia merasa hidupnya gagal bukan karena kekurangan nyata, melainkan karena hatinya tidak pernah merasa cukup. Setiap hari dilalui dengan membandingkan, menunggu, dan berharap hal-hal di luar kendali. Padahal, usia senja justru membutuhkan ritme hidup yang lebih pelan dan penuh kesadaran. Secara psikologis, rasa cukup adalah fondasi ketenangan batin. Ketika seseorang berhenti mengejar apa yang tidak ia miliki dan mulai menghargai apa yang ada di hadapannya hari ini, beban pikiran berkurang drastis. Rasa cukup tidak membuat kita pasif, tetapi membuat kita realistis dan lembut pada diri sendiri. Dari sinilah kebahagiaan sederhana mulai terasa. Bangun pagi dengan tenang, menikmati makanan sederhana, dan menjalani hari tanpa tuntutan berlebihan. Ada seorang ibu bernama Bu Salmah, 73 tahun tinggal di pinggiran Bogor. Ia tidak punya banyak kegiatan besar, tetapi ia punya rutinitas yang ia cintai. Menyiram tanaman, menyiapkan sarapan sederhana, dan berdoa dengan tenang. Ia pernah berkata, "Hari saya biasa saja, tapi hati saya tenang." Dari rutinitas sederhana itu, hidupnya terasa utuh dan tidak lagi dibayangi rasa gagal. Jika di usia senja kita masih memaksakan diri hidup seperti dulu, selalu sibuk, selalu mengejar, selalu ingin terlihat berhasil, tubuh dan jiwa akan cepat lelah.
Kelelahan ini sering disalahartikan sebagai tanda hidup yang buruk, padahal yang terjadi adalah ketidaksesuaian antara fase hidup dan cara menjalaninya. Kebijaksanaan hidup mengajarkan bahwa hidup yang baik bukan hidup yang ramai, tetapi hidup yang selaras dengan kebutuhan jiwa. Ketika seseorang menyesuaikan ritme hidupnya dengan usia dan kondisi batin, ia akan menemukan ketenangan yang selama ini dicari. Bapak dan Ibu, jika hari ini Anda merasa lebih nyaman dengan hidup yang sederhana dan tidak tergesa-gesa, itu bukan kemunduran, itu adalah tanda kebijaksanaan. Di segmen berikutnya, kita akan membahas bagaimana memperkuat hati agar tidak lagi bergantung pada penilaian orang lain dan mampu menua dengan martabat. Bapak dan Ibu, salah satu beban terbesar yang membuat hidup terasa gagal di usia senja adalah ketergantungan pada penilaian orang lain. Tanpa disadari, banyak lansia masih mengukur nilai dirinya dari komentar sekitar. Apakah dianggap berhasil? Apakah dipuji sebagai orang tua yang sukses? Atau apakah hidupnya terlihat baik di mata orang lain? Ketika penilaian itu tidak datang, hati menjadi kecewa dan merasa tidak berharga. Secara psikologis, kebutuhan akan pengakuan memang wajar. Namun di usia senja, kebutuhan ini justru bisa menjadi sumber luka jika tidak dikelola. Penilaian orang lain tidak pernah sepenuhnya adil, karena mereka hanya melihat sebagian kecil dari hidup kita. Mereka tidak melihat perjuangan sunyi, keputusan sulit, dan pengorbanan yang telah kita lalui selama puluhan tahun. Menggantungkan harga diri pada penilaian luar berarti menyerahkan ketenangan batin kepada sesuatu yang tidak bisa kita kendalikan. Ada seorang bapak bernama Pak Junaidi, 79 tahun, tinggal di pinggiran Bandung. Dulu ia sering merasa rendah diri karena merasa hidupnya tidak wah seperti orang lain. Namun suatu hari ia berkata, "Saya capek hidup untuk dinilai." Sejak itu ia mulai menjalani hari dengan lebih jujur pada dirinya sendiri. Melakukan hal yang ia sukai, berdoa dengan tenang, dan berhenti menjelaskan hidupnya kepada siapapun. Anehnya, sejak itu ia merasa lebih damai dan lebih ringan. Jika di usia senja kita masih sibuk membuktikan diri, hidup akan terasa melelahkan. Setiap komentar menjadi beban, setiap perbandingan menjadi luka. Padahal usia senja seharusnya menjadi masa pembebasan. Bebas dari tuntutan yang tidak perlu, dan bebas dari keharusan untuk terlihat berhasil di mata siapapun. Kebijaksanaan hidup mengajarkan bahwa harga diri yang sejati lahir dari penerimaan diri, bukan dari tepuk tangan orang lain. Ketika seseorang berani berkata, "Saya cukup dengan hidup saya," ia telah mengambil kembali kendali atas ketenangan batinnya. Bapak dan Ibu, jika hari ini Anda masih sering merasa terpengaruh oleh penilaian orang, ingatlah bahwa hidup Anda terlalu berharga untuk diukur dari sudut pandang orang lain. Di segmen terakhir nanti, kita akan merangkum semuanya dan menutup perjalanan ini dengan pesan penguatan, agar usia senja benar-benar menjadi masa yang tenang, bermakna, dan bermartabat. Bapak dan Ibu, dari awal hingga akhir kita telah berjalan bersama memahami mengapa banyak lansia, tanpa sadar merasa hidupnya gagal di usia senja. Kita melihat bahwa perasaan itu sering lahir bukan karena hidup yang buruk, melainkan karena 3 tanda batin yang dibiarkan. Penyesalan masa lalu yang tidak selesai, kebiasaan membandingkan hidup dengan orang lain, dan perasaan tidak lagi berguna. Ketiganya bekerja pelan, sunyi, namun sangat menguras ketenangan hati. Kita juga belajar bahwa hidup tidak pernah gagal hanya karena tidak sesuai rencana. Hidup mengajarkan dengan caranya sendiri. Bertahan di masa sulit, tetap jujur saat pilihan berat, membesarkan keluarga dengan segala keterbatasan, dan terus berjalan meski lelah. Semua itu adalah keberhasilan yang sering luput kita hargai. Ketika sudut pandang berubah, beban batin pun perlahan terangkat. Bapak dan Ibu, usia senja bukanlah masa untuk mengadili diri sendiri, melainkan masa untuk berdamai. Berdamai dengan masa lalu, menerima diri apa adanya, menata ulang makna hidup, menjalani hari dengan rasa cukup, dan melepaskan ketergantungan pada penilaian orang lain. Saat hal-hal ini mulai kita lakukan, hidup tidak lagi terasa gagal, tetapi terasa utuh dan layak disyukuri. Tidak ada satupun perjalanan hidup yang sia-sia. Bahkan luka dan kekurangan pun bisa menjadi sumber kebijaksanaan ketika kita melihatnya dengan hati yang lebih lembut. Usia senja adalah waktu untuk memetik makna, bukan untuk menyesali yang sudah berlalu.
Dan setiap langkah kecil menuju ketenangan adalah kemenangan yang nyata. Terima kasih Bapak dan Ibu karena sudah meluangkan waktu untuk menyimak dan merenung bersama. Setiap komentar dan cerita yang Bapak dan Ibu bagikan membuat ruang ini menjadi tempat yang hangat. Tempat kita saling menguatkan dan saling mengingatkan bahwa menua tidak harus terasa gagal. Dan jika obrolan seperti ini terasa menemani, menenangkan, dan memberi sudut pandang baru di usia senja, saya mengundang dengan penuh hormat untuk mengikuti dan berlangganan channel ini. Bukan sekadar untuk mendukung, tetapi agar kita bisa terus bertemu, berbagi hikmah, dan berjalan bersama menjalani usia senja dengan lebih damai dan bermartabat. Semoga hari-hari Bapak dan Ibu ke depan dipenuhi ketenangan, rasa cukup, dan keyakinan bahwa hidup Anda tetap berharga. Terima kasih sudah menjadi bagian dari perjalanan ini.